Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Para jamaah sekalian yang saya hormati, saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa kembali bertemu pada sore hari ini. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini Al-Faqir ingin menyampaikan tentang tahun baru Hijriah, momen untuk menciptakan perubahan positif dalam diri. Sebenarnya saya sudah membuat satu slide PowerPoint ya. Suatu saat moga-moga bisa ditampilkan di hadapan saudara dan hadirin sekalian. Atau nanti bisa saya share ke takmir masjid di grup biar bisa dibaca-baca di rumah. Ada kurang lebih 12-an slide. Yang pertama, saya ingin mengajukan kepada hadirin sekalian sebuah muqaddimah. Pertama, tentu saya mengajak hadirin hadirat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin ala ni'matil waqti, atas nikmat waktu, Pak. Jadi kalau Bapak dan Ibu membaca Al-Qur'an, tadi saya saat datang di sini, saya tuh saat wudhu itu kepikiran Pak Agus yang kontak saya. Saya pas wudhu di sana melihat, karena saat saya melihat beliau itu duduk di pojok situ, kemudian memegang mushaf Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Nah, ini satu apresiasi. Ternyata saya itu kepikirannya wong ilok dalam batin saya lihat. Dalam hati saya itu orang hebat ya. Megang Al-Qur'an sambil menunggu azan, menunggu iqamah, beliau membaca Al-Qur'an. Terus di tempat wudu, saya tuh mikir beliau itu, wah aku kudu ini reso kalah ini. Jadi saya tidak boleh kalah dengan Pak Agus yang memegang mushaf itu. Alhamdulillah atas nikmat waktu, Pak. Ini Ibu sekalian. Pak Torik, apa dalilnya Pak Torik? Nikmat waktu itu apa dalilnya? Coba dibuka surat Al-Asr. Al-Asr, ain, sod, kemudian roh. Al-Asr, demi masa. Allah bersumpah menggunakan waktu. Dibuka surat Al-Fajr. Wal Fajr, demi waktu fajar. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Itu kan Allah bersumpah dengan kalimat atau kata waktu, Pak. Wal asri tadi waktu, wal fajr waktu, wal laili waktu, kemudian wan nahari waktu, gitu. Wad duha, demi waktu duha. Berarti Allah Subhanahu wa taala membuat qasam, membuat sumpah dengan kalimat waktu, Pak. Menyinggung soal waktu. Saat ini kita memasuki fase peralihan tahun Hijriah. Fase peralihan tahun Hijriah. Tahun 1444 sekarang berubah menjadi 1445. Saya tanya, Hijriah itu ada sejak tahun berapa, Pak? Atau sejak masa siapa? Tahun baru Hijriah, ya kalender Hijriah itu muncul di masa siapa? Umar bin Khattab? Ya betul, Umar bin Khattab. Di zaman Nabi ada Hijriah enggak, Pak? Belum ada Hijriah. Nah, ini juga saya mewanti-wanti kepada Bapak dan Ibu di sini, kalau memaknai hadis Arba'in An-Nawawi,
hadis kelima atau hadis keempat kalau tidak salah, tentang man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal, man amila amalan, barang siapa beramal sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan agama, maka fahuwa raddun, dia tertolak. Sebenarnya hadis ini mau bicara tentang sesuatu yang muhdas. Muhdas itu sesuatu yang baru, atau bahasa kita dalam bahasa fikih bid'ah, sesuatu yang bid'ah. Jadi kalau mau memaknai kalimat al-bid'atu huna, bid'ah di sini itu tidak hanya dimaknai sesuatu yang baru atau sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Karena buktinya tahun baru Hijriah, kalender Hijriah itu di zaman Nabi tidak ada. Oke. Terus mushaf yang tadi dipegang Pak Agus, dipegang oleh jamaah sekalian. Apakah hadzal mushaf maujudun fi ahdin Nabi? Apakah mushaf yang sudah dijilid itu, dikodifikasi itu sudah ada di zaman Nabi, Pak? Belum. Ada di zaman siapa? Utsman ibnu Affan. Alhamdulillah. Ide tajmi'ul mushaf, idenya mengumpulkan mushaf ada di zaman Abu Bakar, tapi baru terwujud di zaman Utsman ibnu Affan. Berarti tajmi'ul mushaf, menjilid atau mengkodifikasi mushaf itu juga bid'atun hasanatun. Itu bid'ah yang baik, hukumnya wajib, Pak. Bid'ah yang hukumnya wajib. Terus kemudian sholat tarawih jamaatan. Di zaman siapa sholat tarawih? Umar, betul? Betul, di zaman Umar? Iya, sampai-sampai sholat tarawih jamaah itu disebut sunnah Umariyah, sunnahnya Umar. Nah, termasuk memperingati 1 Muharram itu kalau buat saya, Pak, buat Al-Fakir, itu bukan perkara yang, mohon maaf, dianggap sesuatu yang baru, tapi justru itu perkara yang bagus, Pak. Karena mengingatkan kita tentang hijrah an-nabawiyah, hijrahnya Nabi. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan sekedar pindah loh, Pak. Jamaah bisa menyebutkan apa sebabnya Nabi pindah? Ya, perintah Allah. Selain perintah Allah, kira-kira yang logik dulu. Selain kita bicara tentang nakli, dalil dari Tuhan, dari Allah, tapi juga bicara tentang akli. Apa sih yang menyebabkan Rasulullah pindah? Pertama, idza'ul musyrikin lil muslimin, gangguan orang-orang musyrik kepada orang-orang muslim, terkhusus kepada Nabi Muhammad. Jadi dakwah Nabi itu diganggu terus, Pak. Kegiatan umat Islam diganggu terus menerus. Ya. Terus yang kedua, selain idza'ah, ternyata orang musyrikin itu melakukan hisarul Quraisy, hisaru Quraisyin alal muslimin. Orang-orang Quraisy itu melakukan pemboikotan kepada orang mukmin. Boikot itu tidak hanya secara finansial tapi juga secara moral, Pak. Secara finansial apa? Ojo tuku makman ning nggone Pak Ibnu. Ojo tuku dagangane Pak Agus. Ojo tuku berase Pak Torik. Akhirnya kaum muslimin saat itu diboikot, Pak. Bareng-bareng rame-rame dikeroyok, secara finansial, ekonomi diboikot, dan secara moral. Secara moral apa? Ada taklikot, ya, taklikot itu prasasti perjanjian yang ditempel di dinding Ka'bah. Piye carane wong muslim ki dilemahkan, tidak hanya secara finansial tapi secara moral. Yang paling bahaya, Pak, sebab yang ketiga Rasulullah hijrah. Apa itu? Ta'amaral musyrikin ala qatlin nabi. Wong musyrikin bersekongkol membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menakutkan. Jadi ancaman pembunuhan, bahkan percobaan pembunuhan dilakukan kepada Rasulullah, sampai-sampai Rasulullah harus berhijrah atau berdakwah dari Mekah menuju ke Madinah. Berarti sebenarnya
Pelajaran hijrah itu adalah pelajaran intisyarud dakwah. Bagaimana kita umat Islam saat ini ojo mandek anggene dakwah. Rasulullah saja sampai meninggalkan kota kelahirannya Karihan loh Pak. Rasulullah ki asline ra seneng lho pindah lho ya. Jadi Rasulullah kharaja min Makkah Karihan. Rasulullah itu keluar dari Makkah secara karihan Pak. Karih itu aslinya Rasulullah tuh nggak seneng. Pindah itu ora tresno Pak. Tabiat hatinya Rasulullah tuh nggak seneng. Wa raja'a fatihan. Rasulullah kembali dengan melakukan fatihan. Apa fatihan? Pembukaan kota Mekah. Artinya kota Mekah dimerdekakan, orang bebas berbicara, orang bebas sholat, orang bebas menyebarkan agama Islam. Nah, seperti itu Pak. Jadi sebenarnya kalau mau pindah, termasuk saya pindah dari Pandean ke Donaudan. Aslinya dalam hati itu berat Pak. Meninggalkan kampung halaman saya, sejak kecil saya di situ berat. Itu fitratul basyariyah. Itu memang fitrah menungso ngono kuwi. Coba Pak Ibnu mamanya sekarang pindah ke Sudan gimana Pak? Apa dia Pak? Berat, terlalu jauh. Mungkin pindah ke mana Pak? Jakarta? Enggak juga. Karena bapak-bapak merasa di Solo ini, di Sukoharjo ini, kita sudah merasa at home, sudah merasa kerasan, sudah merasa tumak nina. Ini hanya kalau direkam ya mohon maaf ya. Kalau direkam ya sudah nggak usah saya ceritakan saja. Sebenarnya saya itu ada tawaran berpindah tempat, domisili dipindah tempat. Cuman ya itu Pak, ninggal istri itu ya sulit, ninggal lingkungan itu sulit. Lebih baik saya di sini Pak. Ekonomi pas-pasan, asal kita bisa makan dan minum, saya sudah merasa cukup. Ya, coba gini aja, gini. Pelajarannya gini. Ada yang bawa uang? Ada yang bawa uang? 10.000, 5.000? Saya bisa pinjam? Oh ya udah, gini aja contohnya. Saya umpamane sama Pak Ibnu. Pak Ibnu dapat uang katakanlah 50.000. Ora ono angin, ora ono udan, ora ono gledek. Pak Ibnu diberi uang 50.000 oleh seseorang. Artinya seneng buat Pak. Alhamdulillah, suka, senang. Tapi ketika diberi uang 50.000, alhamdulillah, melihat teman sebelahnya diberi 100.000 Pak. Pripun Pak Ibnu rasanya Pak Ibnu? Rada piye gitu. Meri. Kenapa perasaan senang kita berubah menjadi tidak senang? Perasaan gembira berubah menjadi anyel dalam hitungan detik. Kenapa itu? Hakikatnya apa Pak? Karena orang kehilangan sifat qanaah. Kehilangan sifat qanaah timbul sifat toma. Lah ini gile Pak. Leres. Jadi sebenarnya saya dan Bapak sekalian, Ibu sekalian, itu sebenarnya kalau punya qanaah, wis yang penting bisa makan, minum, sehat walafiat, wis cukup buat kita cukup. Itu cukup Pak. Anaknya sekolah cukup. Soal rande mobil carry. Soal omah ijek ngontrak carry. Sing penting aku urip sehat. Sebenarnya prinsipnya di situ. Termasuk peralihan tahun ini, ya, saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian, ayo dalam hal pergantian tahun baru Hijriah ini, undur ila man huwa gimana? Undur ila man huwa asfala minkum wala tandur ila man huwa fawqakum. Ya, lihatlah kepada orang yang mungkin berada levelnya di bawah kita dalam soal materi Pak. Dalam soal materi duniawi, tapi jangan melihat kepada orang yang di atasnya. Karena kalau dengan begitu nggak akan muncul rasa syukur itu Pak. Tapi ya syukur. Jane itu teh alhamdulillah, tapi koncone itu jus dan dino kok. Ya innalillah kan gitu.
Jadi tadi kita dapat 50.000, sudah alhamdulillah. Tapi mohon maaf temennya dapat 100.000, kemudian kita menjadi hasad, kita menjadi anyel. Saya dulu awal-awal Pak jadi guru honorer, teman saya dapat 7 juta, saya dapat 700.000. Iya, gaji saya sampai sekarang itu 700.000 ditransfer lewat BRI dari negara. Guru honorer 700.000, yang pegawai negeri sipil itu take home-nya sampai 7 juta. Total dia menerima 7 juta. Pertama kali saya itu anyel dalam hati itu. Wah, koyo ya iri, ya ini manusiawi ya. Tapi ternyata saya malah orang bahagia Pak. Dengan memelihara keanyelan ini, aku orang bahagia, aku malah mumet. Langsung saya kemudian sama istri saya, Mbak Nawa, istri saya namanya Munaworoh, panggilannya Nawa. Ayo saya panggil dia itu ayo gitu aja. Uripe awake dhewe sedengan ini anggar sehat iso maaf wis bahagia toh? Bahagia. Nah, ungkapan istri saya yang ngejak bahagia itu tadi membuat saya terus rela. 700 rapopo, anggar aku turune angker, maem telak-telok, sehat walafiat, aku wis puas. Bojoku ya ayu, harus seneng. Udah seneng. Kan istri cantik itu karena istri mau senyum, Pak. Kalau perempuan apa ayu? Kan enggak kan? Nah, seperti itu. Nah, Bapak-bapak sekalian, kita memasuki fase peralihan tahun baru Hijriah. Tadi di awal saya ungkapkan Allah berfirman menggunakan waktu, Pak. Lafal-lafal yang berkaitan dengan waktu. Waktu itu penting. Nikmatani gimana aslinya? Maghbubun katsirun minan nasi. Ada dua nikmat yang mana kebanyakan dari manusia itu melupakan kedua nikmat itu, lalai terhadap dua nikmat itu. Apa itu? As-sihah wal faragh. Sehat dan juga waktu lu. Saya boleh nembak asal mumpung isih longgar ngibadah kanthi sabar, mumpung isih longgar ngibadah kanthi sabar, iling ana yen wis repot ibadah rasane abot, iling ana yen wis repot ibadah rasane abot. Loh, ternyata betul. Mumpung isih longgar, al-faragh berkaitan dengan kelonggaran kita. Ndak mau ibadah sing sabar. Engko nak wis napa repot ibadah rasane abot. Coba kalau sudah mulang, jam mulang, Pak. Wah, dulu waktu Ramadan itu bendino keliling saya, orang tahu iso tadarus ning omah. Terus kemudian tahun depannya lagi, tahun yang terakhir ini, saya minta kepada panitia agar saya diberi kelonggaran 1 hari dalam 1 pekan untuk tidak kemana-mana, agar saya rileks kados jenengan nunggu penak nedhi napa niku. Napa niku, Pak? Bener-bener nedhi niku linggih mulai langsung tadarusan sama istri penak, tidak dikejar, Pak. Terus khotbah Jumat sampai sekarang, Pak, di kita nih setiap khotbah Jumat pekan kedua itu saya di rumah. Artinya mendengarkan, jadi mustami, rileks gitu. Ada waktu saya makan nasi Jumat berkah sama takmir. Ada waktu di mana saya ngitungi kenceleng itu infak, saya ngitung sama nanti biasanya saya ngimbol 50.000, Pak. Terus saya tukar, ada yang 1.000-an sama 500-an, Pak. Ada, saya tukar yang 500 untuk jimpitan, yang 1.000-an saya tabung, Pak. Jadi saya punya kenceleng tabungan itu, untuk apa? Tapi tak tulis Arab di situ, bujuku kurang ngerti. Niki gopo ora ngerti, cuma Arab saya sudah kasih azab. Iki umroh apa piye
Sing penting iki aku nyelengi mulai dari angka 1000. Ya nyelengi ya, seperti itu. Nikmat loh. Tapi kalau nanti sudah sibuk, Bapak sudah dagangannya laris seperti kisahnya Sa'labah. Pernah mireng Pak? Kisah Sa'labah Ibnul Khatib Al-Ansori. Ya. Sa'labah itu ceritanya orang yang miskin pertama. Oke, beliau orang yang miskin. Sa'labah itu orang yang miskin dan punya izar itu satu Pak. Izar itu sarung, kain untuk sholat hanya satu. Suatu ketika dia itu dipergoki oleh Rasulullah kalau sholat terus ngomong. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam begitu, dia ikut salam, taslimah ini salam 2 kali. Setelah salam, yang lain Allahumma antas salam. Sa'labah ini Allahumma lantas jalan. Melangkah jalan. Dan itu berulang kali. Kemudian yang terakhir didapati oleh Rasulullah. Rasulullah taslak, Rasulullah bertanya kepada Sa'labah. Sa'labah, apa zikir ini orang apik toh Sa'labah? Dongo duduk dulu berdoa itu apa enggak bagus toh? Kok kamu tiba-tiba pergi? Orang mau angin, orang mau hujan, itu lungo. Pemeanku jadi kan orang kok teman mau dulu. Yang Timur Tengah itu jarang hujan apa? Kamu lihat kok. Sa'labah kemudian jujur kepada Nabi, ya Rasulullah, karena sekarang kadung jenengan sangleti, saya mau cerita ya Rasulullah. Saya itu punya sarung satu. Kalau ya gantian dengan istrinya, saya itu pulang karena istri saya menunggu di rumah. Sarung yang saya pakai ini supaya dia sholat di awal waktu. Kalau saya nanti berlama-lama di masjid, istri saya kehilangan keutamaan sholat di awal waktu. Akhirnya Sa'labah ini matur kepada Nabi, ya Nabi, kok dongake aku jadi wong sugih. Kok nek aku sugih, aku di sarung loro, aku santai neng masjid pikiran, donga, rileks ya tak? Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, wahai Sa'labah, kamu lihat aku ini kaya enggak? Rasulullah kaya enggak? Ayo, Rasulullah kaya betul? Sebenarnya kaya. Orang kaya itu adalah orang yang memiliki sifat moral. Dan tidak pantas loh Nabi kaya Pak. Kalau Nabi kaya, omah Nabi gede 1000 meter, 2000 meter gitu Pak. Tingkat papat umatnya kok nyuntuh Nabi. Kira-kira awake dhewe kosong mboten Pak? Kosong. Gitu. Tidurnya Rasulullah di atas permadani, pakaiannya sutra, kok nyuntuh Nabi, iso mboten Pak? Yuk, kita yang katokan sarungan iyo, mboten saged nyuntuh Nabi. Wong Nabi itu sebagai uswah hasanah. Jadi tidak etis Rasulullah itu hidup enak, itu tidak etis sekali. Dan memang benar Rasulullah dididik oleh Allah, hidupnya Rasulullah itu pun penuh dengan perjuangan agar umatnya meniru Nabi. Gitu loh. Jadi Sa'labah, kamu lihat aku ini gimana? Engkau hidup biasa ya Rasulullah, enggak kaya. Ya wis kowe urip kok ya. Dah Sa'labah kalah, mantuk. Tapi mantuk dengan tidak puas. Hari berikutnya protes lagi kepada Rasulullah dan minta doa agar Sa'labah didoakan menjadi orang kaya. Apa kata Rasulullah? Masih ingat? Qalilun tu'addi syukrahu khairun min katsirin la tutiku. Sedikit itu kamu syukuri Sa'labah, itu lebih baik daripada banyak tapi kamu tidak mampu menjunjungnya, mengembannya. Contoh ngeten mawon. Kalau saya itu ibarat gelas ini, Pak. Minta air 1 gelas, 1 gelas saja. Yuk, monggo Pak Ibnu kang tuangkan 1 gelas ini mawon. Tapi saya minta tambah meneh sak ember. Apa yang terjadi, Pak? Tumpah. Selain tumpah apa? Aku kelelep. Karena saya itu hanya segelas air, 1 gelas air ini kapasitas saya 1 gelas, tapi saya minta 2 ember, 3 ember, sedikit 3 diket, setengki 3 tangki. Akhirnya apa? Saya malah tidak mampu mengemban. Sa'labah pulang. Berikutnya, hari berikutnya Pak,
Sa'labah minta didoakan agar dia kaya. Nah, pertemuan yang ketiga ini, permintaan yang ketiga ini dikabulkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah, Allahumma rzuq Sa'labah. Ya Allah, berikan rezeki kepada Sa'labah. Sebelum pulang dikasih satu ekor domba yang bunting. Kemudian domba yang bunting itu melahirkan. Sekali melahirkan, gimana Pak? Riwayatnya gimana? Kamatan mu'addu, seperti berkembangnya lalar. Lalar itu nak sekali netes pinter coba. Ayo. Dua Pak, leres sekali netes loh. Jadi berkait dongane Nabi tadi membuat dombanya Sa'labah ini berkembang cepat banget. Sing Sa'labah itu tiap hari 5 waktu ke masjid, karena Sa'labah dombane kata jadi telung 3 kali ke masjid. Hanya kelihatan maghrib, isya, subuh. Dua asar boleh pakan ya. Yang biasanya dia ke masjid 1 hari 3 kali, sekarang cuma kelihatan 1 hari sekali Pak. Ditanya kemana Sa'labah? Sa'labah sibuk ya Rasulullah, huwa masyghulun bi'amali. Dia sibuk dengan pekerjaannya, amal lupus. Maghrib jek ngarit ning sawah, nisa agi mulih, dirakit tok. Lama kelamaan Jumatan rakit tok. Terus kemana dia? Dia masyghulun ya Rasulullah. Dia sibuk ya Rasulullah. Itu nih Pak, yang saya maksud tadi Pak. Kemudian apa kata Rasulullah? Wailaka Sa'labah. Kowe celaka, cilaka. Nanti kasus Sa'labah itu Pak, Sa'labah nanti didatangi oleh utusan Nabi untuk dimintakan jizyah, dimintakan zakat. Oke, membayar zakat. Kemudian kata Sa'labah, ora wajib zakat, soalnya ini duduk, ini harta ini berkembang karena kemampuanku, saya nggak wajib zakat. Terus kemudian datang ayat tentang sedekah. Dulu orang mengatakan nanti kalau aku ini aku akan bersedekah. Tapi setelah betul-betul jadi orang kaya tidak sedekah gitu ya. Ya salah baik ayat turun ya orang kesindir Pak. Perasaannya Pak. Setelah di zaman Abu Bakar Rasulullah meninggal. Sebelum Rasulullah meninggal, Sa'labah mau membayar jizyah. Mau membayar zakat, tapi ditolak oleh Rasulullah karena waktu itu Rasul mengutus utusan, tapi Sa'labah mengusirnya, ya secara halus diusir oleh Sa'labah, nggak mau bayar, dan Rasulullah sudah istilahnya sakit hati. Rasulullah didatangi Sa'labah, Rasulullah menolak pembayaran Sa'labah. Rasulullah wafat, Rasulullah meninggal dunia di zaman Abu Bakar. Sa'labah bayar lagi, ditolak oleh Abu Bakar. Rasulullah menolak, Abu pun menolak. Kemudian Sa'labah itu bangkrut di zaman Utsman bin Affan. Jadi dia ini orang duwe, terus sugih, gitu. Badang sugih, jadi orang duwe. Orang diuji dengan kemiskinan lulus. Pas orang didit nang masjid sregep 5 waktu sregep, gak sholat dikira wah bimil kae. Gak kuwi dongane ya suwe. Oh ya Allah, kan gitu kan. Pas orang duwe. Pas duwe ra ndonga salate ya ngapunten nggih. Kita sering lulus diuji dengan kefakiran, tapi tidak lulus saat diberi oleh Allah tolong. Jadi nikmatani makbubun, 2 nikmat yang orang itu lalai. Yang pertama tadi apa? Longgar, nikmat longgar. Yang kedua nikmat sehat. Mumpung isih waras ibadah kanthi ikhlas. Mumpung isih waras ibadah kanthi ikhlas. Ilingono yen wis lara ora bisa apa-apa. Itu betul Pak. Jadi kita itu mumpung ijek sehat walafiat,
masih sehat walafiat, ndak mau ibadah kanthi ikhlas. Ini ngono nek wis lara ora bisa apa? Betul itu. Pergantian bulan ini, pergantian tahun ini, pertandanya Pak, bulan Dzulhijjah berakhir, muncul bulan baru namanya Muharram. Ini tanda atau menandai awal dari tahun baru Muslim. Namun pergantian tahun ini seharusnya tidak sekedar sebagai perubahan waktu yang rutin. Maghrib ke Isya, Isya ke subuh, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, Senin ke Selasa, Selasa ke Rebu, Rebu ke Kemis, Kemis ke Jumat dan seterusnya. Terus kemudian pekan 1 ke pekan 2, pekan 2 ke pekan 3, seterusnya. Bulan 1 ke bulan 2, bulan 2 ke bulan 3. Bagi orang mukmin tidak boleh dimaknai hanya sekedar perubahan waktu yang rutin saja. Waktu ini terus bergulir, Pak. Waktu saya 24 jam, waktu Bapak 24 jam. Semuanya sama. Namun momentum ini menyimpan makna dan hikmah yang mendalam. Jika dimanfaatkan dengan baik, dapat membawa kesuksesan dan keberkatan dalam hidup kita. Mari kita jadikan pergantian tahun ini sebagai kesempatan untuk merenung, mengevaluasi dan melakukan introspeksi terhadap perjalanan hidup kita sehingga masa depan kita menjadi lebih baik. Saya OCID, saya kupas. Yang pertama merenung, merenung, kemudian evaluasi, introspeksi. Maknanya ini intinya adalah muhasabatun nafs, menghitung-hitung diri kita. Oh, aku udah 50 tahun, aku udah 60 tahun, saya sudah 31 tahun. Terus Pak Ibnu sudah 47 tahun, Pak Agus itu Pak Agus 55 tahun. Itu metani dirinya sendiri. Dipetani kita itu metani diri kita sendiri sebelum diri kita dipetani, Pak. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitung dirimu sebelum dirimu dihitung. Yang hitung siapa, Pak? Yang hitung Allah. Sekarang kita ngitung diri kita sendiri, dihitung dulu. Aku 60 tahun, gini Pak, saya ya jujur aja gitu. Nanti tolong bagian ini di-cut aja. Saya dulu waktu jadi mahasiswa ya nakal. Saya ya agak nakal, artinya nakal tuh itu ya atul waktu. Saya sering berleha-leha, waktunya belajar malah nonton TV, nonton YouTube. Terus kemudian waktunya kuliah saya malah bolos bulan ke Sungai Nil, gitu. Ya di Mesir sana, di Al-Azhar sana. Saya mulai lurus itu Pak. Itu ketika saya mendapat ijazah, terutama ijazah Quran, meskipun hanya ijazah qiraah, ijazah tilawah. Katakanlah dapat Al-Fatihah, ijazahnya surat Al-Fatihah. Jadi ketika dapat ijazah itu kan dapat sanad Pak. Sanad dari saya, dari guru saya kepada saya, dan riwayatnya itu guru saya nanti ke siapa gitu, ke Imam Dasuki terus gitu sampai ke Nafi sampai terus Zaid bin Sabit terus sampai ke Ali sampai ke Rasulullah ke Jibril kepada Allah SWT. Lurus Pak, jalur sanad itu saya berarti generasi ke-29an, kalau nggak 28, 29. Jadi saya ini termasuk orang ke-29 dari runtutan sanad itu sampai ke Rasulullah. Ya, generasinya kalau dihitung 29 generasi. Nah, itu setelah dapat itu kan dijazahi. Agak suka. Saya mengijazahkan kepadamu wahai Torek gini. Terus dengan syarat seperti ini, kamu boleh mengijazahkan ini kepada murid-muridmu kelak. Saya mengizinkan kamu membuka pelajaran Al-Quran, membuka dakwah Islam. Terus dia mengatakan, guru saya itu mengatakan, iya, saya diwanti-wanti, usikum wa nafsi taqwallah. Aku berwasiat untuk diriku dan untuk dirimu takwa kepada Allah. Fisirri wa fil alam, baik dalam kesendirian kamu maupun dalam rame-rame. Yaitu fil batin wa fil zahir. Batinmu ya takwa pada Allah, zahirmu ya takwa pada. Nah, ungkapan terakhir di ijazah itu Pak yang membuat saya takut. Jadi kalau ada hadis Mesir itu Pak, biasanya ya
wahyu kan gitu. Saya harus berdoa Bismillahirrahmanirrahim lah. Karena menjaga sebagai pemegang saat seperti itu. Di sini juga sama. Jadi takmir ya harus karena takmir menjaga diri. Pak, berarti nak orang takmir oleh bebas Pak? Ya enggak gitu. Setiap orang Pak, baju yang paling mujarab itu baju muslim Pak. Karena aku muslim dan aku sudah berikrar Allah sebagai Tuhanku, Rabbku, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, suri tauladanku, maka hidupku harus sesuai taat kepada Allah SWT. Jadi tidak harus punya sanad Pak untuk jadi orang kafir atau untuk terhindar dari maksiat. Tapi kalau Bapak mau belajar itu tidak ada salahnya juga. Pak, saya sudah sepuh, nggak ada alasan sepuh itu Pak. Asalkan mau belajar, nanti insya Allah lama-kelamaan dapat. Kalau tidak dapat, udahlah. Kalau tidak dapat, hitung-hitung aja itu tolakul ilmi. Karena memang biasanya kalau sanad Quran itu dapatnya sulit. Wong baca Al-Fatihah itu aja bisa 2 bulan, 3 bulan Pak, benernya itu. Terus saya itu sampai sama Syekh Ahmad itu, lidah saya ini kan lidahnya orang Jawa ya. Jadi kalau taksin itu, taksin ininya Syekh itu, Pak, ilat saya itu tarik masih asyik ya. Karena memang mau bener ke ilat itu. Contoh Pak, contoh. Bapak kalau mau mengucapkan huruf apa pengennya? Huruf do, ya do, abdo. Itu kan dari harfatil lisan. Jadi nanti kalau ini lisannya do. Itu angel, paling angel memang huruf do. Yang gampang lah huruf alif. Huruf alif keluar dari mana? Nah, huruf alif keluar dari bukan bibir Pak, bukan bibir. Alif keluar dari pangkal lidah, bukan pangkal lidah Pak, pangkal al-halqu itu apa? Tenggorokan. Ya, pangkal tenggorokan Pak. Bukan pangkal Pak, ujung Pak. Iya. Syaratnya apa? Maaf. Jadi ketika mau membaca ta'awudz itu bukan a'udzubillah, itu bukan. Ya. Karena harus semangat. Ringan, sifatnya ringan, tidak tebal, tidak ditekan, tapi ringan. Biasa. A'udzu. Bukan a'udzu, tidak ditekan, tapi pangkat biasa ringan. A'udzu. Jadi mau benerkan ta'awudz aja berkali-kali, ya tidak masalah. Dinikmati Pak. Tolabul ilmi seperti ini dinikmati. Tadi di sekolah Pak Joko Surono teman saya itu belajar sama saya setiap kali piket kan bareng dulu itu belajar membaca basmalah. Bisa basmalah. Itu ya diulang-ulangi. Besok lagi nih Pak. Nah, jadi hanya setoran basmalah terus menerus itu namanya talaqqi Pak. Privat gitu aja. Mari kita merenung Pak. Merenung, mengevaluasi, introspeksi diri. Itu namanya muhasabah. Dalilnya apa Pak Torik? Langsung dari Quran dulu guys, sebelum nanti nyari hadis. Quran dulu. Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsu ma qaddamat. Hendaklah setiap jiwa, setiap orang itu memperhatikan apa yang telah ia kerjakan untuk hari esok, hari akhir. Percaya hari akhirat? Itu gaib enggak saya tanya? Gaib. Kok Bapak percaya? Padahal gaib. Saya tanya dulu, Bapak percaya jin enggak? Jin, anal jin maujudun. Jin itu ada, Bapak percaya? Percaya Pak? Bapak pernah lihat? Bisa merasakan wujudnya? Bunder apa kotak apa? Tapi kenapa Bapak percaya kalau jin itu ada? Karena kita yakin baca Quran. Ini betul. Perkara gaib itu hanya bisa dideteksi lewat Al-Quran dan Al-Hadis.
bener kata Imam Syafi'i, kalau ada orang kok ngaku-ngaku iso weruh jin, syahadahnya layubal, persaksiannya di hakim di mahkamah ora diterima. Karena orang wong sing iso weruh jin. Kalau ada orang bisa melihat jin, Nabi luwih berhak. Nabi Muhammad luwih berhak bisa melihat jin. Tapi Nabi ternyata enggak. Sama dengan kita. Jadi nanti Pak Ibnu langsung tanya kepada saya, Pak Torek, kalau berarti orang kesurupan itu piye, Pak? Yusuf Qaradawi, guru saya, Pak. Guru saya ada dua, Yusuf Qaradawi sama Syekh Ali Jum'ah. Yusuf Qaradawi nggak percaya. Yusuf Qaradawi la yu'min bi tajassud jinni alal insi. Tajassud itu jin nyurupi tubuh manusia. Apa menyurupi itu? Masuk ke dalam tubuh manusia. Kerasukan itu lah. Jadi Al-Qaradawi tidak mempercayai narasi manusia kerasukan jin. Al-Qaradawi tidak percaya. Tapi Syekh Ali Jum'ah meyakini itu. Itu lah. Nah dalilnya apa Yusuf Qaradawi? Yusuf Qaradawi dalilnya dipakai Quran. Laqad karramna bani Adam. Bani Adam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi menungso itu jadi ahsani taqwim. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia itu dijadikan khalifah, pemimpin. Manusia itu lebih mulia karena ilmunya. Jadi mana mungkin menungso kados jenengan kados kita semuanya esok kerasukan jin. Oh, ana ifrit. Aku jin ifrit. Min balad fulani, aku dari kampungnya Pak Torek, Pak Mani ya. Terus kemudian manusia itu ngorak-ngarik perabotan, membawa pisau, membahayakan orang lain dan dirinya. Apa mungkin Yusuf Qaradawi bicara tentang itu? Terus yang kedua, alasan yang kedua, Yusuf Qaradawi nggak percaya itu. Kok kamu tahu yang dalam tubuhnya itu jin, sementara jin itu tidak terlihat? Kok kamu tahu? Kamu melihat enggak? Kok kamu tahu kalau ini jin? Kan bisa dibuktikan, Pak. Al-Qaradawi kemudian membuat kesimpulan at-tajassudul jin al-jinni al-insi, ya, merasuknya jin ke dalam tubuh manusia tidak diyakini sebagai narasi yang benar. Itu narasi yang tidak benar. Itu Yusuf Qaradawi loh, Pak. Sementara Syekh Ali Jum'ah menyatakan meyakini manusia bisa kerasukan jin. Jadi jenengan duduk ngeten iki lho, terus tiba-tiba kok enten sing wah, kok rano wong jin kan itu kan? Lah, itu bisa jadi itu memang jin. Syekh Ali Jum'ah meyakini itu jin. Karena jin itu bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat jin. Dalilnya itu kan. Hum yarawna saya lupa ya ayatnya tepatnya lupa. Tapi mereka melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat. Demikian pula jin itu punya kekuatan memang. Ya. Kok sudah ada nih? Oke, kalau sudah ada pertanyaan dulu aja 1 menit. Ayo dulu. Teman-teman yang lain. Intinya tahun baru ini mari kita lakukan muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri. Sebenarnya banyak sih, Pak. Enggak cuma muhasabah nih. Nanti kalau jenengan hanya merenung saja tanpa ada tindakan konkret, tanpa ada perencanaan, tanpa ada etikat dan juga komitmen, aku ingin berubah. Yang dulu berani sama orang tua, sekarang berbakti pada orang tua. Yang dulu saya pengkhianat, sekarang aku ingin jadi orang yang aminun, orang yang terpercaya. Yang dulu saya meninggalkan sholat, sekarang aku ingin iqamah di sholat. Yang dulu saya katakanlah ini dan itu. Nah, ada namanya perubahan, Pak. Fikhu taghyir, fikih berubah. Orang kalau nggak berubah, mohon maaf, Pak. Wong waktunya berubah kok, menunggu sama orang berubah. Kan dia berkata ibu-ibu terus apa mungkin, Pak? Nggak mungkin kan? Dari dulu waktu itu nggak mungkin, mesti ada perubahan. Itu sudah menjadi fitrah, Pak. Manusia itu berubah. Nah, perubahan yang diharapkan adalah perubahan dari kebaikan menuju lebih baik menuju lebih baik lagi, lebih baik lagi menjadi lebih baik lagi sampai kita mendapat gelar manusia yang husnul khotimah, manusia yang berakhir dengan husnul khotimah. Amalan yang kita hadirkan adalah amalan yang terbaik dari yang kita miliki, Pak. Intinya ini.
Itu saja ya, karena nggak ada pertanyaan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kelancaran saya, tutur kata saya kepada Bapak dan Ibu sekalian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya mau talqin doa awal tahun yang saya ambil dari guru saya Yusuf Al-Fadl. Saya talqin, Bapak dan Ibu cukup menirukan saja. Allahumma ja'al yaumana khairan min amsina waj'al ghadana khairan min yaumina. Maknanya, ya Allah, jadikanlah hari kami hari ini lebih baik dari hari kemarin, jadikanlah hari esok kami lebih baik dari hari ini. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.